أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam artian anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dalil dari Allah dalam rangka kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dalil dari Allah dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini ingin kita mengingatkan diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian tentang sebuah penyakit hati yang banyak menjangkiti kita semua dan bahkan bisa menimbulkan kerusakan dan kedoliman di antara kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan tentang penyakit yang satu ini. Kata Nabi SAW, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, telah menimpa kalian penyakit yang menimpa umat-umat sebelum kalian, yaitu maksudnya kata Nabi SAW al-hasadu wal baghdha, yaitu penyakit hasad dan penyakit kebencian. Kemudian kata Nabi SAW, hiyal haliqah la aqulu tahlikus syarr walakin tahlikud din. Dan penyakit ini adalah penyakit yang bisa memangkas. Dan aku tidak mengatakan yang dimaksud adalah memangkas rambut, namun adalah memangkas agama, memangkas amal soleh seseorang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, ma khala jasadun min hasad, tidak ada seorang pun, tidak ada satu jasad pun, satu tubuh pun yang bersih dari sifat hasad. Namun kata beliau, walakin al-karim yukhfihi wal-laim yubdihi. Namun bedanya, orang yang mulia dia akan menyembunyikan sifat hasad tersebut, namun orang yang tercela akan menampakkan sifat hasad tersebut. Bahkan kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan, innal hasad markuzun fi tiba'il bashar. Sesungguhnya sifat hasad, penyakit hasad itu telah terpatri di dalam watak karakteristik setiap manusia yang ada. Illa marhamallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati setiap di antara kita memiliki sifat hasad.
tatkala orang lain mendapatkan kenikmatan, maka kita murka, kita marah dengan kenikmatan tersebut. Tatkala seseorang hasad kepada orang lain, maka dia akan berusaha untuk menghilangkan nikmat orang tersebut, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, dan dia ingin untuk memindahkan nikmat tersebut kepada dirinya sendiri. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya hasad ini merupakan amalan, perbuatan atau sifat yang bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Nabi SAW bersabda, meskipun hadis ini didhaifkan oleh para ulama, namun makna hadis ini dibenarkan oleh para ulama. Nabi memperingatkan, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dengan penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sifat hasad itu bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan kalian. Kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana bara api itu bisa menghanguskan atau bisa menghanguskan kayu bakar. Karena ya para ulama, karena ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama banyak memperingatkan kita tentang bagaimana penyakit hasad ini dan macam-macamnya. Di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau menyebutkan ada 5 jenis hasad. Yang pertama adalah an yas'a ila izalatin ni'mah anil mahsud, yaitu seseorang berusaha untuk menghilangkan kenikmatan kepada orang yang dia hasadi, bil qauli awil fi'li, baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya. Wa yas'a ila naqli dzalika ila nafsihi, dan dia berusaha untuk memindahkan nikmat orang lain itu kepada dirinya sendiri. Kita dapati mungkin di antara antum ada yang temannya mungkin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia iri, dia hasad, dia ingin supaya nikmat temannya itu hilang dari dirinya dan berpindah kepada dirinya. Dan dia upayakan hal tersebut baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kemudian jenis yang kedua kata beliau, an yas'a ila izalatin ni'mah anil mahsud wala yuridu an yanqula ila nafsihi. Yang kedua adalah seorang ingin untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain, namun dia tidak ingin untuk memiliki nikmat tersebut. Dia nggak ingin untuk nikmat itu berpindah kepada dirinya. Bahkan dia ingin agar orang lain itu mengalami keterpurukan sebagaimana dia terpuruk, meskipun dia nggak ingin mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan ini kata beliau, wa huwa syarruhuma wa akhbathuhuma. Jenis yang kedua ini adalah jenis hasad yang paling jelek, yang paling busuk, karena ini adalah hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana iblis hasad kepada Adam. Iblis yang merupakan makhluk yang banyak Allah berikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Iblis mencapai derajat yang mulia, bahkan dia berada di lingkungan para malaikat. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencapai derajat yang tinggi. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan Allah memuliakan makhluk yang baru ini lebih daripada kemuliaan terhadap iblis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada pendatang baru ini. Makhluk yang mulia ini disuruh sujud. Adam alaihissalam diperintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka mereka pun sujud kepada Adam kecuali iblis. Dia enggan sujud kepada Adam. Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda id amartuk. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud tatkala aku perintahkan engkau sujud? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, qala ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam alaihissalam daripada iblis, karena Adam diciptakan oleh Allah spesial dengan kedua tangan Allah yang hakiki, yaitu Adam diciptakan oleh Allah lebih mulia daripada iblis. Maka iblis pun enggan sujud kepada Adam karena hasadnya.
Kemudian iblis mengatakan, qala ana khairun min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, sesungguhnya aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Maka dia hasad kepada Adam. Kemudian dia ingin agar nikmat Adam yang berupa surga dihilangkan dari diri Adam. Iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak ingin supaya dia bisa masuk surga lagi, namun dia ingin supaya Adam itu mendapatkan penderitaan sebagaimana dia menderita. Dia ingin supaya Adam itu terpuruk sebagaimana dia terpuruk. Maka dia berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada Adam, meskipun dia tidak berharap dia dimasukkan surga kembali. Bahkan tidak cukup sampai di situ, karena dia luar biasa hasadnya kepada Adam. Bukan cuma Adam yang dia halangi dari jalan Allah, bukan cuma Adam yang ingin dia hilangkan nikmatnya, namun juga anak keturunan Adam. Dia ingin supaya terpuruk sebagaimana dirinya terpuruk. Iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena Engkau telah menetapkan aku telah tersesat, maka sungguh aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan di antara mereka bersyukur kepadamu. Inilah hasadnya iblis yang tidak cukup hanya pada Adam, namun sampai anak keturunan Adam. Iblis juga ingin untuk supaya mereka terperosok, ingin supaya mereka terpuruk sebagaimana dirinya terpuruk di dalam neraka, wal iyadzubillah. Kemudian jenis yang ketiga dari hasad, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yaitu idza hasada rajulun anil mahsud. Apabila seseorang timbul rasa hasad di dalam dirinya, lam ya'mal bimuqtada hasadihi, namun dia tidak melakukan konsekuensi dari apa yang dia hasadi. Ya, dia diam, meskipun di dalam hatinya dia nggak suka ada orang lain mendapatkan nikmat. Dia benci ketika orang lain mendapatkan nikmat tersebut, namun dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan konsekuensi dari hasadnya tersebut. Maka ini kata beliau, ada dua kondisi. Apabila orang tersebut berusaha untuk menghilangkan hasadnya, fahada khair, maka ini baik. Namun kalau dia biarkan hasad itu terus ada di dalam dirinya, maka hasad ini akan menggiring dia kepada perbuatan-perbuatan zalim, bahkan bisa sampai dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita lihat di antara orang-orang yang melakukan praktek-praktek perdukunan, sihir, ya, dia menyihir orang lain karena apa? Karena hasad. Pedagang hasad kepada pedagang yang lainnya, tukang ojek hasad sama tukang ojek yang lainnya. Demikian juga antara murid dengan murid yang lainnya ada sifat hasad. Dalam rumah tangga, kakak sama adik juga saling hasad. Ketika saudaranya mendapatkan nikmat, maka saudara yang lain iri. Dia ingin untuk hilangnya nikmat dari saudaranya tersebut. Namun terkadang sebagian di antara kita tidak berusaha untuk menghilangkan hasad itu, bahkan dipelihara di dalam diri sampai akhirnya diwujudkan dalam bentuk tindakan, perbuatan, dan ucapan. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam, Allah sebutkan di dalam surat Yusuf, saudara-saudara Yusuf karena hasad kepada Yusuf, mereka mengatakan, "Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin." Kata mereka, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Padahal kita jumlahnya lebih banyak daripada Yusuf. Sesungguhnya bapak kita dalam kekeliruan yang besar. Namun seorang di antara mereka mengatakan, "Uqtulu Yusuf, awitarahuhu, bunuhlah Yusuf atau buang Yusuf itu." Perhatikan jamaah, hasad bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang mungkar sampai pada pembunuhan, bahkan sampai pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan juga tentang kisah dua anak Adam. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Allah, ceritakanlah tentang dua
anak Adam. Kisah dua anak Adam. Yang satu mempersembahkan kurban diterima oleh Allah, sedangkan yang satu tidak diterima oleh Allah. Maka timbul hasad kepada saudaranya. Hasad ini tidak dia hilangkan sampai dia mengatakan la aqtulannak, aku akan membunuhmu, dan dia bunuh saudaranya hanya gara-gara hasad tersebut. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis yang keempat dari hasad adalah idza hasada rajulun, apabila timbul hasad dalam diri seseorang, yas'a ila izalatihi, dia berusaha untuk menghilangkan hasadnya. Bal yas'a ila iktisabihi, bahkan dia berusaha untuk mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang yang dia hasadi itu. Ya, in kanat dunyawiyah, kalau itu perkara dunyawiyah, fala khaira fihi, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa in kanat diniyah, namun kalau itu masalah-masalah agama, masalah-masalah akhirat, maka inilah yang dikatakan oleh para ulama dengan istilah ghibthah, yaitu ingin untuk mendapatkan kebaikan seperti orang lain. Dia ingin mengungguli orang lain tanpa dia ingin untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang tersebut. Mungkin di antara Anda ada yang melihat temannya ya bisa unggul dalam hafalan, dalam prestasi belajar, maka dia terpacu untuk ingin bisa seperti dia, namun tanpa menjatuhkan lawannya agar dia yang menjadi nomor satu. Tidak, dia hanya ingin untuk mengungguli dalam amal soleh. Dia prioritaskan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ditampakkan di depan umum. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyatanafasil mutanafisun. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Maka ini merupakan hasad yang diperbolehkan. Ini merupakan hasad yang diperbolehkan di dalam agama. Meskipun demikian, seseorang berusaha untuk beramal soleh tanpa dia melihat pesaing-pesaingnya. Kemudian yang kelima, di antara hasad, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, idza hasada rajulun, apabila seseorang timbul di dalam dirinya hasad kepada orang lain, dia yas'a ilal ihsan ilal mahsud, dia berusaha untuk justru berbuat baik kepada orang yang dia hasadi, wa du'a lahu, bahkan dia mendoakan orang yang dia hasadi, bahkan wa nashru fadailihi, bahkan dia sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dia hasadi. Ini merupakan tingkatan hasad yang luar biasa. Dia bukan cuma berusaha menghilangkan hasadnya, namun justru dia berbalik arah. Dia berbuat baik kepada orang yang dia hasadi tersebut agar benar-benar hilang sifat hasad di dalam dirinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita mengetahui betapa hasad ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya, bahkan merupakan perangainya iblis, perangainya orang-orang al-Yahud yang mereka hasad kepada Nabi SAW dan orang-orang yang beriman, sebagaimana yang Allah sebutkan, waddal ladzina kafaru law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kata Allah, orang-orang kafir, mereka ingin agar kalian, wahai kaum muslimin, murtad kembali kepada agama kalian yang lama. Mereka ingin agar kalian kembali menjadi kafir. Karena apa? Hasad yang ada dalam diri mereka. Ketika orang-orang Yahudi mendapati bahwasanya mereka tidak lagi menjadi kaum yang mulia, ada kaum baru, ada pendatang baru, nabi baru yang diberikan kitab, kemudian kaumnya dijadikan lebih mulia daripada orang-orang Yahudi, maka mereka hasad, mereka iri karena kaum Arab selama ini mereka anggap sebagai kaum rendahan, sedangkan Bani Israel adalah kaum yang superior. Maka mereka tidak memilih, tidak mau beriman karena hasadnya mereka kepada Nabi SAW dan orang-orang yang beriman. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk berusaha menghilangkan, mengikis sifat hasad ini dari dalam diri kita.
Caranya yang pertama adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar dibersihkan oleh Allah, hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala macam penyakit-penyakit hati, terutama penyakit hasad. Di antara doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah dalam surah Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami di atas keimanan, dan jangan kau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian, ada iri di dalam hati kami terhadap nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Demikian juga Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, waslul sakhimata qalbi, ya Allah bersihkanlah hatiku. Ini semua adalah doa-doa yang selayaknya kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, salah satunya adalah hasad. Kemudian yang kedua, di antara cara yang bisa kita tempuh untuk supaya Allah Azza wa Jalla menghilangkan sifat hasad di dalam diri kita adalah dengan kita melihat bagaimana para sahabat Nabi SAW tidak ada saling hasad di antara mereka. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang Ansar dalam surat Al-Hasyr, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang sudah menempati kota Madinah dan mereka mencintai orang-orang muhajirin yang hijrah kepada mereka. Dan bahkan mereka tidak ada kedengkian di dalam diri mereka terhadap kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin. Kita dapati di dalam Al-Quran, Allah memuliakan muhajirin daripada ansar. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah lebih dahulu menyebutkan muhajirin daripada ansar. Demikian orang-orang muhajirin, mereka lebih dahulu masuk Islam. Mereka adalah kerabat-kerabat Nabi SAW. Namun orang-orang ansar tidak memiliki hasad kedengkian terhadap kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin. Maka dengan kita membaca sirah mereka, maka kita bisa meneladani mereka bahwasanya hasad tidak ada dalam diri mereka. Itu yang kita contoh karena kita mengaku pengikut para salaf. Kemudian yang ketiga, di antara kiat untuk menghilangkan hasad adalah dengan kita mempertebal keimanan kita terhadap masalah takdir. Ketahuilah jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu sama saja kita mengatakan bahwa Allah salah memberi nikmat kepadanya. Seharusnya dia nggak pantas diberi nikmat seperti itu. Seakan-akan dia mengoreksi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah Azza wa Jalla, apakah mereka yang membagi rizki Allah, membagi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kami, kata Allah, yang membagi rahmat, membagi rizki kepada mereka. Katakan dalam diri kita bahwa Allah Maha tahu kenapa fulan diberi nikmat dan kenapa saya tidak diberi nikmat seperti dia. Allah lebih tahu bahwasanya fulan diberi nikmat dan kita tidak diberi nikmat, itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah kebaikan, tidak ada keburukan yang Allah takdirkan kepada manusia. Tatkala kita munculkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat yang Allah berikan kepada fulan dan tidak diberikan kepada saya, itu adalah yang terbaik bagi saya. Siapa yang menjamin, ma'asyiral muslimin, kalau kita diberikan kekayaan? Terkadang orang miskin hasad kepada orang yang kaya. Tidakkah si miskin ini berpikir, ketika dia diberi seperti si kaya, apakah menjamin dia bisa lolos, dia bisa lulus dari ujian fitnah terhadap harta? Bisa jadi ketika dia diberi kekayaan, justru dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang dai iri kepada dai yang lain. Ketika dai yang lain mungkin followersnya lebih banyak, jamaahnya lebih banyak, tidakkah dia berpikir kalau dia diuji dengan pengikut yang banyak, dengan followers yang banyak, dengan jamaah kajian yang banyak, bisakah dia selamat dari riya? Bisakah selamat dia dari ketenaran, mencari popularitas dan yang lainnya? Tidak menjamin dia bisa selamat dari itu semua. Maka yakini apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan memunculkan sifat qanaah, merasa ridho, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh orang lain.
Kemudian yang terakhir, yakini ma'asyiral muslimin bahwa hasad tidak mendatangkan kebahagiaan sama sekali. Justru sifat hasad mendatangkan kesengsaraan bagi pelakunya. Dia akan melihat segala sesuatu dengan pandangan yang sempit. Dadanya sesak karena dia melihat kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh orang lain, namun dia tidak mendapatkan nikmat tersebut. Maka dadanya sesak, dadanya sempit, dia marah, dia dongkol. Tidak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang hasad. Maka teruslah kita mengobati diri kita, menghilangkan sifat hasad di dalam diri kita agar kita menjadi orang-orang yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita semua dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga hati kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna wa la tu'in 'alaina wansurna wa la tansur 'alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wamkurna 'ala man bagha 'alaina rabbana ij'alna laka syakirin laka rahibin laka mitwa'in ilaika munibin aw mukhbitin rabbana taqabbal taubatana waghsil haubatana wasaddid alsinatana waslul sakhimata qulubina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu li salatikum yarhamukumullah.